Di 45 ruas jalan di Jakarta, dengan 4 ruas jalan diantaranya ditutup total. Selain akan dilalui iring-iringan Presiden dan Wakil Presiden dari DPR ke Istana Negara, penutupan ruas jalan juga karena adanya panggung pesta rakyat. Lalu bagaimana persiapan pesta rakyat yang akan digelar besok? Sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Putu, selamat petang. Bagaimana persiapan pesta rakyat yang akan digelar besok? Berapa panggung yang disiapkan? Selamat petang, Sidi dan juga saudara. Kalau melihat bagaimana persiapan, memang ini dari tadi sepanjang jalan kan kita kantornya ada di Palmerah begitu ya. Dari Palmerah sampai dengan ke Istana Merdeka saja, ini sudah banyak sekali panggung-panggung hiburan, baik itu yang ukurannya sedang, kecil sampai dengan yang besar. Karena kalau melihat bagaimana persiapan sendiri terkait dengan pesta rakyat, nanti akan ada 7 panggung utama yang tersebar dari mulai kawasan Jalan Sudirman sampai dengan ke kawasan Monas. Dan ini juga akan dimulai pesta rakyatnya dari pukul 8 pagi sampai dengan jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 4 sore. Jadi sebetulnya yang coba dilakukan adalah untuk memecah supaya nanti seluruh masyarakat yang ingin melihat bagaimana jalannya pelantikan, menikmati pesta rakyat ini tidak tertumpuk di satu titik saja tapi juga tersebar. Karena di masing-masing panggung ini juga akan ada artis-artis ataupun juga hiburan yang berbeda, UMKM atau makanan-makanan yang berbeda juga. Jadi destinasinya bisa banyak dan juga bisa menjadi pilihan untuk masyarakat yang nanti akan datang, baik itu yang lebih dekat ke Jalan Sudirman atau yang di kawasan Senayan atau juga yang mau merapat ke jalan utama yang ada di sekitar Istana Merdeka, yakni yang ada di kawasan Taman Pandang yang ada di belakang saya, Sidi dan juga saudara. Nah, nanti panggung-panggung utama yang totalnya ada sekitar 7 ini akan diberi nama pulau-pulau di Indonesia. 5 diantaranya adalah pulau besar di Indonesia dan 2 lagi adalah IKN dan juga Nusantara. Untuk yang bertanya kira-kira siapa saja yang nanti akan menghadiri panggung-panggung tersebut ataupun juga memberikan hiburan. Di titik pertama yaitu di panggung Sumatera yang ada di kawasan BRI Tower ini akan ada kotak. Di titik kedua yang bernama Panggung Kalimantan ini akan diselenggarakan di pertigaan Jalan Karet Pasar Baru. Sisi timur ini ada David Bayu dan juga Iis Dahlia yang mau bernyanyi bersama dengan Teh Iis, bisa merapat ke sana. Di titik ketiga ada panggung Sulawesi di depan gedung BNI Tower. Nanti juga di kawasan Duku Atas juga ada, pengisi acaranya adalah Om Leo Berkaraoke featuring dengan Bisma Karisma dan juga Happy Asmara. Di titik keempat di panggung Nusantara nanti ada di gedung Plaza Indonesia yang juga akan diberiakan oleh Ayu Ting Ting Nela Karisma, itu nanti akan bernyanyi di sana. Di titik 5 di depan gedung Tamrin Jaya ini nantinya akan ada Via Valen dan juga Pasming Best. Jadi kalau teman-teman generasi millennials dan juga Gen Z yang sering main TikTok berseliweran pengen melihat gimana sih karaoke Pasming Best, nah bisa ke sana. Di titik ke-6 ada panggung Papua di Bundaran Patung Kuda, nanti akan ada mendadak koplo dan juga run. Dan di titik ke-7 panggung IKN di Taman Pandang yang akan ada di belakang saya di kawasan Monas, ini nanti akan diisi oleh Dewa 19. Jadi sebetulnya banyak sekali pilihannya, bisa dipilih, jangan menumpuk di satu titik saja, tenang, sabar karena pilihannya ada banyak. Tapi ini juga jadi catatan, karena ada banyak panggung pesta rakyat nanti akan digelar baik itu dari kawasan Sudirman sampai dengan ke Istana Merdeka, artinya akan ada 45 ruas titik jalan yang akan ditutup. Ini juga menjadi catatan bahwa bagi masyarakat yang ingin membawa kendaraan pribadi sebetulnya sudah disediakan kantung-kantung parkir. Totalnya ada 26 kantung parkir, mulai dari Bendungan Hilir, ada juga di Gelora Bung Karno, ada juga di Plaza Senayan, ada di Plaza Indonesia, ada di banyak sekali kantung parkirnya. Tapi catatannya bisa jadi karena memang banyak sekali masyarakat yang datang akan terjadi kepadatan lalu lintas. Oleh karena itu juga disarankan untuk menggunakan fasilitas umum, yakni dengan menggunakan kendaraan atau transportasi publik. Untuk mengantisipasi adanya penumpukan ini juga misalnya saja dari KRL itu sudah dari PT KCI ini sudah membuat skema bagaimana untuk menambahkan jumlah perjalanan begitu ya, total selama 1 hari baik itu di tanggal 19 hari ini dan juga besok di tanggal 20 Oktober ada sekitar 1048 perjalanan. Ini memang juga sudah dibagikan lewat media sosial dari PT KCI bagaimana nanti setiap 5 menit sekali akan ada perjalanan, tetapi tentu saja berbeda dari masing-masing tujuannya. Misalnya Bogor kemudian dengan Rangkas Bitung ini berbeda. Di Bogor perjalanannya headway-nya atau
jalannya ini 5 menit sekali, tapi untuk Rangkas Bitung itu akan 15 menit sekali. Jadi alangkah baiknya dilihat betul-betul, dipikirkan betul-betul ini akan berangkat menggunakan apa dan juga diperhatikan jadwal keberangkatannya supaya tidak terjadi penumpukan nanti pada saat berada di stasiun-stasiun. Karena kalau lihat bagaimana alurnya dari mulai Jalan Sudirman sampai dengan Istana Merdeka, tentu saja ini yang akan menarik perhatian itu adalah stasiun-stasiun seperti Juanda, Gondang Dia, Sawah Besar begitu. Nah, ini juga yang akan menjadi fokus dari PT KCI untuk melakukan penambahan personil dan lain sebagainya supaya bisa diatur dengan baik. Satu poinnya bagi Anda yang ingin memang menyaksikan pesta rakyat dan bertemu dengan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka pada saat pelantikan dan setelah resmi dilantik sebagai presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia, tenang karena di semua pesta rakyat ini akan disamperin satu-satu, baik itu oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Jadi sabar, cari tempat yang paling dekat dengan kediaman Anda, tidak perlu menumpuk di satu tempat karena hiburannya juga macam-macam. Yang penting namanya pesta rakyat ini harus menjadi pesta untuk semuanya, supaya juga anak-anak dan lain sebagainya ini bisa tetap aman, pastikan dijaga dengan baik. Jadi Cindy, kita nantikan bagaimana prosesnya, panggungnya masih dihias dulu, belum kelihatan hingar-bingarnya, tapi kita nantikan nanti bagaimana lebih indahnya di tanggal 20 Oktober nanti. Cindy. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda, terima kasih, selamat bertugas kembali.